Saya cuma mau bilang begini, kalau kalimat ini nih agak sensitif ya soalnya jangan sampai jadi salah. Memiliki alat buruk ya, alut buruk, soalnya alutsista buruk itu ya, dan juga tidak mumpuni, buruk tidak mumpuni itu ya, beda hal. Itu bukan saja melecehkan TNI, tapi melecehkan harga diri dan martabat dan kehormatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Miris, untuk saya selama TNI AU, catat ya, selama TNI Angkatan Udara selaku pengguna menerima pembelian tersebut, ya kan, tidak ada pihak manapun yang bisa protes karena penggunanya mau gitu. Oke. Karena user itu atau pengguna itu dia yang paling tahu dia perlu apa. Jadi sekarang kita boleh aja, kenapa beli Miras? Dulu kan Miras bisa gratis. Kenapa Miras mahal banget? Kenapa nggak beli ini, beli itu, beli apa, beli apa? Loh, kasurnya mau, kasur diem aja, gitu loh. Nah, yang tapi saya ketahui ya tentang Miras sendiri nih. Ada argumentasi pembelian Miras bekas dan mahal tersebut. Karena kan dulu jangan Pak Yono katanya bisa gratis. Kenapa sekarang lebih mahal dan lebih lebih dan bekasnya udah makin panjang. Pak Yono tuh tahun berapa jadi Menteri Pertahanan kan? 15 tahun lalu. Nah, atau 20 tahun lah. Gini loh, argumentasi yang saya tahu ya kalau dari Kemhan. Satu itu sebagai bridging teknologi antara pilot konversi dari sistem US based ke phrase based system. Jadi dia tadinya kan F-16 gitu kan. Itu jadi pindah ke arah Rafale. Nah, in between penyiapan Rafale datang, maka kemudian datanglah si Mirage ini. Karena nggak akan mungkin langsung nyambung dari F-16 tuh langsung lompat ke Rafale juga toh. Itu satu. Dari sistem US sama sistem Prancis meskipun masih dalam NATO. Nomor dua, usia pesawat itu bisa dizerokan. Kalau di dalam istilah kita itu di refurbish gitu kan. Bagaimana diperkuat juga strukturnya, diganti misalnya spare part sayapnya dengan yang baru, bagaimana avionicsnya diupdate, bagaimana weapon delivery sistemnya atau yang pada sistem yang ada dulu dimodifikasi seperti dulu kita pernah beli F-16 Ya. kan? Ya kan? Itu kan itu sebenarnya juga dimodified gitu kan. Sekali lagi cukup sukses masa waktunya. Nah yang kali ini mungkin agak pendek saja, Miresnya hanya 5 tahun kalau nggak salah menunggu si Rafale datang. Nah nomor tiga, Mires ini bukan pesawat jelek sebenarnya, Oke. gitu kan? Karena Israel pun pakai ini Mires 3 yang dia pakai. Memang dia handal, meskipun tetap ya tentang ini kritik saya terbesar hanya satu, sistem Prancis itu bagus, beneran bagus, ya Tapi kan? Tapi mahal banget. Nah, siap nggak? Jadi jangan sampai kita cuma beli aja procurement, terus nggak bisa memelihara, nggak bisa harwat, nggak bisa dapat spare part, dan gitu kan. Karena dengan kemahalan itu, kita harus yakin kita bisa ngejar readiness yang tadi kita bahas di awal. Jangan sampai gaya aja kita punya miris berapa gitu, tapi kemudian nggak bisa terbang misalnya gitu kan. Jadi sekali lagi kita harus yakin bahwa at the next step readiness-nya akan terjaga karena kalau saya nih kalau bisa memang ikut ikut cawe-cawe apa ya berpendapat, saya sih lebih condong misalnya ke ke oh Jian, Jian, oke. ke Hah? Sukhoi, Sukhoi 57 dan Jian 20 ya, sekarang udah masuk udah ke 22. Nggak oke lah nggak dapat 22 ya, Jian 20 aja lah gitu. Itu udah keren banget kan, itu lebih advance daripada Mires. Jadi itu yang paling penting. Yang keempat, this is another point ya. Patut ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan, adakah deal-deal atau agreement-agreement yang tidak kita ketahui antara Pak Prabowo dengan Pak Macron, Presiden Oke. Macron gitu kan, terkait deal ini. Karena gini, dimanapun juga deal senjata itu pasti ada deal lain. Apakah kemudian ada TOT-nya, ataukah bagaimana membangun inhan, nggak usah inhan besarnya, atau bagi di level tier 2 3 4 inhannya misalnya, atau deal-deal lain yang saya nggak tahu dan hanya Pak Prabowo dan Macron dan Tuhan yang tahu. Jadi itu yang kita mesti tahu. Jadi kita harus membeli produk, harusnya kita pun dapat memberikan kontribusi kepada rakyat kita, yaitu memperkuat ekonomi dengan membangun tadi tiernya, gitu kan. Coba lihat Singapura ketika beli kapal selam, dia nggak mau mampu bikin kapal selam, yang dia mau semua kapal selam dari buatan Swedia itu semua spare part tertentu itu dari Singapura. Paham kan di sini Industrinya maksudnya? harus hidup ya, Bu ya? Jadi rasional. Kalau nggak mampu bikin industri pertahanan Iya. kapal selamnya nggak usah bikin kapal selam. Bikin potongan kapal selam tapi yang seluruh dunia pakai produk itu harus pakai punya Singapura. So this is the way yang kita mesti belajar juga dari negara-negara kecil seperti Singapura, seperti Israel menurut saya gitu. Meskipun kemudian saya dicap jadi Mossad lah. Hari ini saya main-main di Moskow dicap jadi KGB. Ini udah aneh banget lah Indonesia ini, kalau dikasih pendapat malah jadi Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.